ekor keledai mungkin, yang kemudian ditunggangi untuk membawa Maria mencari penginapan. Mungkin dalam hatinya apa? Kalau orang Nado bilang soel ini bisa bawa-bawa bukan tapi anak, ya kan? Ini bawa-bawa apa? Yang so hamil kan, tapi bukan anaknya, ya kan? Mungkin bisa begitu, bisa saja begitu, ya kan? Tambah lagi cari-cari penginapan, nah ada, ini bikin pusing ini, ya. Bukan anak saya, tapi saya cari ini. Nah, tapi karena taat, dia cari. Nah, setelah juga apa? Sudah lahir, ya sudah lahir juga. Ya, kita lihat tantangan yang ada. Herodes mau bunuh kan? Mau bunuh. Mungkin dia pikir bahwa, ini kesempatan, biar dia mati dia ini, anak ini, ya, supaya dia bisa menikah dengan si Maria ini dan kemudian bisa punya anak kan yang sah dari dirinya. Tapi apa? Mereka menyingkir ke Mesir, ya. Luar biasa ya ketaatannya, ya, bisa berjalan. Dulu kan ada mobil ya, berjalan jauh ke Mesir itu jauh. Bayangkan itu dia mesti bawa-bawa. Dia pikir-pikir, dia lihat-lihat, ini anak ini tidak mirip kita ini. Sorry. Ini mungkin ya kan. Nah, tapi karena itulah dia taat, dia mengasihi sehingga dia bisa bawa. Nah, sampai dia besar. Nah, ini ada terus dalam perawatan kedua orang tuanya. Nah, ketaatan dari mana lagi yang bisa kita belajar? Para gembala-gembala ketika mendapatkan berita, mereka langsung pergi, tidak menunggu berapa. Baik Tuhan Yesus, gembala-gembala ini mereka pergi. Dan kemudian apalagi orang Majus juga kan? Orang Majus, bayangkan ya, orang Majus ini. Orang Majus ini kan mereka dari mana? Dari Media Persia. Dari Persia. Dan jarak daripada Persia itu, kalau Persia itu kan di Irak ya. Di Irak dia. Jauh sekali. Itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan penafsiran bahwa itu, dan kalau kita lihat itu ribuan kilo, ya sekitar hampir 3.000 kilo mau sampai ke tempat itu. Dan mereka cuma tahu bintang, tempatnya juga nggak tahu mereka. Nih orang-orang Majus, banyak yang kemudian mengatakan bahwa mereka orang-orang pintar, ya para astrologi yang kemudian ahli perbintangan dan lain sebagainya yang kemudian mau membuktikan ilmu mereka, dan memang betul. Nah, ini saya mau luruskan ini. Jadi sebenarnya orang-orang Majus ini mereka bukan orang-orang percaya, bukan. Mereka bukan orang-orang Israel. Dan kalau kita lihat bahwa mereka tidak menaruh harapan kepada hukum Taurat, kepada firman Allah. Mereka kan bukan orang percaya. Tetapi menurut banyak penafsiran atau banyak ahli-ahli berpendapat bahwa memang mereka bukan orang Israel, tetapi mereka sudah pernah mendengar bahwa ada raja yang besar yang akan lahir di Israel, di Yerusalem sana. Dan memang orang-orang Majus ini, mereka dikatakan bahwa mereka adalah keturunan raja yang berilmu tinggi, ahli perbintangan, yang kemudian kalau mendengar kabar itu, mereka mau buktikan itu, betul enggak? Karena apa? Karena mereka membenci si Herodes ini. Mereka sangat marah dengan Herodes ini. Jadi mereka mau buktikan ilmu mereka betul atau enggak. Nah, ya mungkin di Alkitab kan enggak ada. Ya enggak tahu bagaimana. Ya mereka lihat bintang itu. Yang bintang ini agak lain dengan bintang-bintang yang lain, ya kan? Ini bintang yang menurut mereka ini bintang ini unik, bintang ini. Dan mereka yakini bahwa oh inilah dia raja orang Israel yang kemudian lahir. Dan kemudian mereka pergi
Bayangkan dari Persia sana mau ke Israel itu jaraknya ribuan kilo, nggak pakai mobil ini. Jalan kaki juga enggak lah, pakai onta. Ya kan? Mereka pakai onta, pakai binatang, ya bisa juga jalan kaki kan, capek di apa, bawa onta. Tapi kalau kita lihat kan jalannya itu berliku-liku, ya gunung, jurang dan lain sebagainya. Berkata bahwa ya ada resiko-resiko yang akan mereka hadapi, ya bisa resiko orang-orang jahat, ya, nyawa mereka, ya, bahaya-bahaya cuaca dan lain sebagainya. Ya banyak sekali pendapat-pendapat tentang itu, dan memang betul kita berjalan saja pakai mobil, kalau mau ke tempat yang dekat saja ya banyak tantangan, apalagi perjalanan yang begitu jauh. Tapi karena mereka taat, mereka mau ke sana. Tetapi ketaatan mereka ini bukan berdasarkan firman. Nah, banyak orang yang berkata bahwa mereka taat pada firman. Bagaimana mereka mau taat pada firman? Mereka ini bukan orang percaya. Ini harus saya luruskan dulu ini. Ya. Mereka taat pada ilmu mereka, mau taat, mau membuktikan itu. Dan betul, ketika mereka sampai sana, mereka ke Herodes dulu kan. Kemudian Herodes ya kumpulkan imam-imam ahli Taurat, dan kemudian mereka berkata bahwa oh ya betul. Nah, ini mereka mulai cocok-cocokan, dan kemudian mereka cari itu. Dan Tuhan Yesus sudah tidak di kandang, ya. Sudah di rumah, karena sudah 2 tahun. 2 tahun perjalanan kan, bisa bayangkan itu. 2 tahun perjalanan itu. Nah, artinya bahwa apa? Bahwa mereka taat, mereka rela. Mereka bukan orang beriman, tetapi mereka rela kehilangan banyak hal, termasuk harta mereka yang mereka bawa, biaya mereka yang mereka bawa untuk mereka mencari Mesias itu. Dan sampai di situ mereka buktikan ilmu mereka. Jadi ketika ini saya juga mau luruskan ini supaya mereka sujud bukan menyembah Tuhan, sujud menyembah raja. Nah, tapi ini bisa kita tarik implikasinya secara rohani. Dan ketika mereka persembahkan persembahan-persembahan emas, kemenyan, dan mur itu biasa. Seorang yang kemudian raja yang biasa dipersembahkan dengan hal-hal seperti itu. Ketika mereka persembahkan itu, mereka bersukacita karena apa? Ilmu mereka tepat. Karena bintang itu persis di tempat di mana Yesus itu berada. Itu bintang itu. Oh, ini tepat ini. Nah, jadi kalau kita mau tarik implikasinya, ketaatan orang Majus ini, mereka yang tidak percaya, dan kemudian kita mau bawa di dalam hidup kita yang sudah percaya, kita harus lebih lagi seperti mereka. Kita harus rela kehilangan apa saja untuk Tuhan. Kita kemudian bisa mempersembahkan apa saja, kita rela waktu kita, apapun yang ada di dalam hidup kita untuk kita taat kepada Tuhan. Apalagi yang sudah kita yakini ini adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah yang kemudian menjadi manusia yang sudah kita yakini dalam hidup kita. Nah, berbeda dengan orang-orang Majus ini. Kalau para gembala, mereka masih, wah ini betul ini. Nah itu ya, jadi dari ketaatan ini kita bisa belajar. Kita taat, kita beribadah, kita merayakan, supaya apa? Supaya iman kita itu sempurna di dalam dia. Amin. Nah itu yang pertama yang perlu kita lihat. Yang kedua, iman seperti apa? Ada puji-pujian. Coba kita lihat ayat 28 sampai 33. Ia menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah, katanya, sampai ayatnya yang ke-33. Ada pujian ya. Jadi pujian ini lahir
dari dalam hati Simeon. Ini pujian bukan rekayasa atau ya buat-buatan. Tapi pujian ini memiliki arti yang besar, penghayatan iman yang besar. Coba kita lihat pujian. Sekarang Tuhan, ini pujian, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman. Sebab apa? Mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Jadi Maria dan Yusuf heran. Ini pujian. Jadi ini pujian pengagungan, pujian yang lahir dari hati Simeon. Untuk apa? Untuk dia meninggikan Tuhan. Bahwa apa? Bahwa keselamatan yang besar sudah datang. Terang, penyataan terang itu sudah ada di dalam dunia ini, atas bangsa-bangsa, atas umat Israel, atas kita semua. Dan melalui keselamatan ini sudah tersedia atas kehidupan kita melalui Tuhan Yesus yang datang ke dalam dunia ini. Jadi pujian ini yang kemudian kita agungkan, bahwa kita memuji Tuhan karena apa? Karena kita sudah diselamatkan. Jadi perayaan Natal kita itu harus ada puji-pujian. Para gembala itu sedang tidur, siapa yang datang? Siapa? Malaikat Gabriel. Dan bukan hanya satu orang kan, tetapi apa? Banyak sekali ya, yang datang. Dan kemudian mereka memuji Allah. Mereka apa? Mengumandangkan pujian bagi Tuhan. Dan kalau kita lihat Maria juga ketika dia mendapatkan apa? Mendapatkan penglihatan dari dia malaikat itu datang, kemudian menyatakan dia memuji Tuhan. Ada pujian daripada Maria yang kemudian dikumandangkan. Jadi kita bisa melihat bahwa pujian-pujian ini, ketika kita memuji Tuhan, mengumandangkan pujian, itu adalah suatu hal yang luar biasa yang perlu kita nyatakan di dalam diri kita. Nah, itu sebabnya mari kita nyatakan melalui iman kita setiap puji-pujian yang ada. Kita memuji Tuhan, kita mulia. Tetapi maknanya adalah bagaimana keselamatan yang besar itu yang sudah kita nikmati di dalam kehidupan kita. Dan ini di dalam Lukas pasal 2 ayat 13 sampai 14 itu pujian bala tentara. Dikatakan, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dan betul, para gembala ketika mereka datang mendapatkan bayi Tuhan Yesus, mereka memuji Tuhan enggak? Mereka memuji Tuhan. Di dalam Lukas pasal 2 ayat 20, balilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Jadi harus ada puji-pujian yang besar yang kita harus kumandangkan di perayaan-perayaan Natal ini. Dengan iman kita harus dari hati kita. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, iman yang bagaimana? Ada kesetiaan atau pengabdian yang besar dari Simeon dan Hana. Kita bisa lihat di dalam ayat 36 sampai 37. Nih, lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan baik Allah
dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Jadi yang ketiga ada kesetiaan atau pengabdian yang besar dari seorang Hana di sini. Dikatakan bahwa Hana tidak pernah meninggalkan tempat itu. Hana tetap berada di situ. Dia seorang janda yang berumur 80 lebih dan kemudian berada di bait Allah untuk menantikan juga, melihat kelepasan itu, melihat Mesias yang datang itu. Dan betul Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini, Hana dia tetap tinggal. Hana tidak pernah meninggalkan bait Allah. Dikatakan apa? Siang malam kan berpuasa dan berdoa. Dia menantikan ini. Bahkan ada pengabdian. Kita bisa lihat bahwa apa? Bahwa lamanya Simeon dan Hana berada di bait Allah. Bagaimana mereka hidup kuat, tertanam kuat di rumah Tuhan. Artinya bahwa mereka mempersembahkan waktu mereka, tenaga mereka, hidup mereka bagi Tuhan. Cuma tinggal di situ, mau menunggu, mau menantikan Mesias. Dan memang betul. Jadi dari kesetiaan, dari pengabdian inilah kita harus nyatakan iman kita di dalam perayaan Natal ini. Dan yang keempat atau yang terakhir, ada ucapan syukur. Melalui iman itu ada ucapan syukur di dalam ayatnya yang ke-38. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan apa? Mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Jadi yang terakhir ada ucapan syukur. Simeon, Hana, mereka mengucap syukur kepada Tuhan. Mereka selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Bahkan kalau kita lihat Hana, dia menyatakan ucapan syukur yang besar atas kedatangan Mesias itu. Dia melihat Mesias itu. Ada ucapan syukur. Jadi cara terbaik untuk menghargai dan menghormati Tuhan, menghormati kedaulatan Tuhan, kebesaran Tuhan ditinggikan dan disanjung adalah dengan mengucap syukur. Itu cara yang terbaik. Kita datang persembahkan hidup kita. Kita datang, kita naikkan ucapan syukur. Kita nyatakan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah datang ke dalam dunia. Jadi kita perlu mengucap syukur di momen-momen Natal ini. Kita perlu mengucap syukur, menaikkan ucapan syukur, berterima kasih banyak kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya perayaan Natal kita tidak lewatkan begitu saja. Tetapi ada makna yang besar. Kalau kita mengucap syukur, maka berkat Tuhan juga akan turun atas kehidupan kita karena kita mengucap syukur, kita menghargai, kita menghormati akan karya agung Allah di dalam kehidupan kita. Jadi remaja, pemuda, bahkan kita semua, mari kita naikkan ucapan syukur, berterima kasih. Saya tidak tahu kalau kita semua yang ada di sini, ketika masuk bulan Desember, kita berkata puji Tuhan, Tuhan baik. Hati saya mengucap syukur karena apa? Karena Engkau sudah menyelamatkan saya, Engkau sudah lahir untuk saya. Jadi kita perlu naikkan syukur kepada Tuhan, karena itulah yang terbaik yang perlu kita nyatakan dalam kehidupan kita. Jadi mari. Jadi Bapak Ibu yang si Tuhan, mari kita persiapkan hidup kita. Mari kita sambut perayaan Natal dengan kita meningkatkan ketaatan kita. Ini aplikasi ya. Natal bukan hanya sekedar Natal. Ambil makna rohaninya, kita lebih mendorong semangat rohani kita lagi untuk maju. Jadi dengan kita menyambut Natal,
ini meningkatkan ketaatan kita kepada Tuhan. Kalau kita sudah taat, lebih taat lagi, lebih taat lagi, tambah taat lagi, tambah taat lagi, semakin taat lagi. Tuh, ya, tidak ada rugi kok kita. Tidak rugi kita kalau kita taat kepada Tuhan. Ya. Meningkatkan apa lagi? Pujian kepada Tuhan. Meningkatkan. Kita harus memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, lebih semangat lagi, lebih girang lagi, lebih luar biasa lagi, ya kan? Kita memuji Tuhan. Betul nggak? Lebih luar biasa lagi. Nah, kemudian tingkatkan apa? Kesetiaan dan pengabdian. Tingkatkan kesetiaan kita, tingkatkan pengabdian kita. Supaya apa? Supaya kita menjadi saksi Tuhan. Di sini kita lihat bahwa Hana dia saksikan itu kepada orang-orang juga kan, bahwa inilah anak yang kemudian yang akan dibuatkan dan kemudian akan melepaskan, membebaskan umat Israel. Ini bersaksi. Jadi kalau sudah kita taat, sudah kita setia, kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, kita sudah mengabdi, maka kita sudah bersyukur kepada Tuhan, maka itu akan meningkatkan kesaksian kita dan kita terus menjadi saksi bagi Tuhan dan bagi orang lain. Di akhir kata, mari sambut Natal dengan riang gembira, dengan hati yang penuh gembira, penuh ucapan syukur. Biar ada doi tetap mengucap syukur, ya kan? Biar ada baju baru tetap mengucap syukur. Tapi saya percaya bahwa Tuhan memberkati kita. Amin. Pasti ada lah yang begitu-begitu, hal-hal begitu, ya kan? Kue dan lain sebagainya, ya kan? Pasti itu ada. Tapi yang paling penting adalah apa? Paradigma kita itu, konsep berpikir kita itu kita luruskan dulu. Oh, ini yang betul, ini yang benar. Kalau hal-hal itu kan hanya ya pelengkap aja lah. Memang orang bilang tidak lengkap kalau tidak ada baju baru katanya kan. Tidak lengkap kalau tidak ada kue Natal. Betul itu. Itu secara manusiawi ya memang betul begitu. Itu hal-hal seperti itu kan Tuhan tidak larang. Ya. Kalau ada kita syukuri, kalau tidak ada kita syukuri juga. Yang paling penting adalah apa? Kita bersyukur kepada Tuhan. Tapi pasti Tuhan memberkati kita. Pasti Tuhan menyediakan. Pasti Tuhan mencukupkan. Kalau tidak ada baju baru, dia lemari baru dia ini baju ini kayaknya modif lagi. nggak pernah, sudah lama saya tidak pakai. Jadilah dia baju baru. Ya. Tapi saya percaya bahwa semua kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Jadi mari sambut Natal dengan hati yang penuh syukur, hati yang penuh yang gembira, hati yang tertuju kepada Tuhan, bukan tertuju kepada dunia ini, tapi kepada Tuhan. Ya kan? Oke, ya, puji nama Tuhan. Ya, pas. Kan? Saya percaya bahwa semua kita bersuka cita ya. Amin. Kan? Pakai aja baju yang kemarin. Baju kemarin kan itu sudah baju baru. Kalau sudah ada itu, ya itulah baju baru saya. Ya kan? Iya betul benar. Semakin banyak baju baru juga semakin penuh itu lemari. Memang itu tradisi ya kan, tradisi. Manusia. Tapi jangan kita memaksakan. Yang penting syukuri aja. Tapi kalau ada ya silakan, ya kan? Dan jika dilarang silakan. Oke? Jadi Tuhan memberkati kita semua dengan firman Tuhan ini, dan selamat kita menyambut, selamat kita merayakan 2 minggu lagi ya, merayakan Natal, dan biarlah kita penuh dengan sukacita sorgawi, sukacita Allah, sukacita ilahi yang memenuhi hati kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa.